Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alda Dwi Alvina, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ingin mempresentasikan cara mengolah data menggunakan SPSS dengan judul Analisis Perilaku Loyalitas dan Fanatisme Terhadap Penggemar NCT. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis apakah perilaku loyalitas dan fanatisme dapat mempengaruhi penggemar NCT. Metode penelitiannya menggunakan kuantitatif. Populasinya penggemar NCT. Sampelnya 30 responden. Pengumpulan datanya kuesioner melalui Google Form. Analisis data. Olah data menggunakan SPSS. Langkah-langkah uji validitas. Masukkan data ke variabel untuk memberikan simbol atau label variabel. Masukkan data responden ke data view. Klik menu Analyze. Pilih Correlation, kemudian klik Bivariate. Blok semua variabel, lalu klik tanda output. Setelah semua data berhasil, dikeluarkan dari menu variabel, lalu klik OK. Hasil uji validitas X1, X2, dan Y. Berdasarkan hasil uji validitas di atas, menunjukkan koefisien correlation pada variabel X1, X2, dan Y bisa dikatakan valid karena nilai R hitung lebih besar dari R tabel berdasarkan uji signifikan 0,05. Langkah-langkah analisis uji correlation. Masukkan data ke variabel untuk memberikan simbol atau label per variabel. Setelah memasukkan data responden ke data view, klik menu Analyze, pilih Split, kemudian klik Reliability Analysis. Blok semua variabel kecuali total, lalu klik tanda output untuk mengeluarkan dari menu variabel. Selanjutnya, klik Statistik, centang Item, Create, Correlation, dan Match. Setelah berhasil, klik Continue. Hasil uji reliabilitas. Hasil uji reliabilitas pada X1, X2, dan Y menunjukkan nilai Cronbach alfanya yaitu di bawah 0,6 karena nilainya sangat rendah dan tidak ada item yang dapat dilakukan untuk memperbaiki reliability. Dapat disimpulkan bahwa item-item pernyataan dari ketiga variabel tidak reliable. Langkah-langkah uji normalitas. Yang pertama, setelah memasukkan data ke variabel view, lalu masukkan total setiap variabel, klik menu Analyze, pilih Regression, lalu klik Linear. Setelah memasukkan variabel Y ke kotak dependen dan variabel X ke kotak independen. Pilih tombol Save sehingga tampak Windows linear. Kemudian, pilih bagian residue untuk pilih Unstandardized, selanjutnya pilih Continue dan OK. Lalu akan muncul data yang akan dibutuhkan untuk melakukan tahap berikutnya. Lalu seperti yang pertama, klik Analyze, lalu pilih Non-Parametric Test, pilih Legacy Dialog, dan pilih 1 sampel 6 KS. Selanjutnya, keluarkan data yang didapat tadi, lalu klik OK. Normalitas dari tabel di samping bisa disimpulkan bahwa pada data residul adalah 0,193 yang artinya lebih besar dari 0,05, maka data tersebut bisa dikatakan berdistribusi normal. Uji regresi. Modal persamaan diduga regresi yaitu Y 6,893 ditambah 0,512 X1 dikurangin 0,006 X2. Diketahui nilai adjuster H-square sebesar 0,175, maka dapat disimpulkan bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan bersama-sama sebesar 17%. Untuk setiap pembahasan satu variabel, loyalitas akan meningkatkan nilai variabel penggemar NCT sebesar 0,512 dan
untuk setiap penambahan satu variabel fanatisme akan menurunkan nilai variabel penggemar NCT sebesar 0,354. Kemudian, apabila tidak terjadi penambahan pada variabel loyalitas dan fanatisme, maka penggemar NCT sebesar 6,893. Nilai R-square yaitu 0,232 menunjukkan bahwa sebesar 23,2%. Keragaman dari penggemar NCT dipengaruhi oleh faktor loyalitas dan fanatisme, sisanya dipengaruhi oleh faktor lainnya. Kesimpulan. Dapat disimpulkan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku loyalitas dan fanatisme penggemar NCT, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong fanatisme, dan menilai dampak loyalitas terhadap penggemar NCT. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa loyalitas dan fanatisme memiliki dampak positif terhadap penggemar NCT. Meskipun demikian, uji reliabilitas menunjukkan bahwa item pernyataan pada beberapa variabel tidak reliable, yang menunjukkan perlunya perbaikan dalam instrumen penelitian. Mungkin cukup sekian presentasi pengelolaan data menggunakan SPSS yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.